Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Balai FM? Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis edisi Minggu 23 Juli 2017 dengan tema kita sore hari ini adalah perlindungan anak dimulai dari keluarga bersama para narasumber yang akan hadir dan memberikan informasi kesehatan buat para pendengar setia di rumah. Nah, sebelum kita lanjut dengan tema kita ucapkan terima kasih tadi di awal kepada beliau atas atensinya dalam lagu Pop Bali. Mudah-mudahan para pendengar setia Bal FM yang suka dengan lagu Pop Bali, jangan lupa requestannya kita tunggu setiap hari. Dan ada rekan saya ada rekan saya Rian yang akan memberikan hits-hits terbaik kita sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Box Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM, Inspirasi Keluarga Bali. Kembali lagi dengan tema kita, perlindungan anak dimulai dari keluarga. Bersama Dr. Igusti Ngurah Made Bayuningrat. Selamat sore, Dokter. Selamat sore Mr. Kin, selamat sore Rian, selamat sore juga narasumber kita Pak Dewa, Putu Gandita Rayanom. Selamat sore. Ya. Dan tidak lupa pendengar Bali FM dimanapun berada ya. Betul sekali Dokter. Mudah-mudahan para pendengar setia Bali FM sore hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suara di sore yang berbahagia ini ya Dokter ya. Iya betul apalagi sekali. Di sana sini lagi banyak acara nih. Iya betul sekali ya. Ya. Dokter, kalau kita bicara masalah anak nih Dok, tidak ada pernah henti-hentinya Dok, dalam artian baru kemarin kita masalah perlindungan anak, kekerasan anak, sekarang ini ada kasus penusukan oleh anak-anak lagi iya, kan. Betul Kemudian sekali. Kasus geng motor yang pelakunya juga anak-anak kan kebanyakan. Penjamretan juga kemarin anak-anak. Aduh, itu dalam artian. Iya, jadi pelakunya ya dominan belakangan ini ya. Lebih banyak anak-anak. Betul Dokter. Nah, apalagi ya tema kita hari ini ya. Kita ketahui bahwa hari ini sebetulnya adalah hari anak nasional ya. Nah, kita peringati setiap tahunnya tentu ya. Nah, mengangkat tema apa yang kita akan bicarakan hari ini terkait dengan perlindungan anak itu dimulai dari keluarga. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi karena berbagai kasus yang ada di masyarakat kita ya, tidak terlepas dari persoalan ekonomi saja. Ternyata ini tidak hanya semata-mata persoalan ekonomi. Iya, betul. Jadi lebih dari itu. Apalagi yang dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, ini coba kita renungkan bersama. Mudah-mudahan dengan beliau ini hadir dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali ya. Dinas Provinsi Bali. Ya, dari Pak Dewa Putu Gandita ya. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan kita bagaimana ini menjembatani, kebetulan hari ini kan hari-hari anak nasional ya, Pak Dewa nggih. Nggih, silakan. Mungkin kalau kita bicara mungkin ke Pak Dewa sedikit nih Pak Dewa. Ini mungkin bisa di opening untuk pembukaan sedikit nih Pak Dewa, kalau kita lihat kasus yang terjadi di masyarakat ini tentang kekerasan yang dilakukan oleh anak. Padahal anak itu sendiri adalah remaja, itu adalah generasi penerus bangsa kita. Mungkin bisa sedikit Pak Dewa memberikan tutur kata mungkin. Pencerahan. Ya, hari ini hari Minggu, Hari Anak Nasional ya, yang untuk tahun ini dipusatkan di Provinsi Riau. Ya, dan Sumatera berarti ya? Iya. Dan kabar gembiranya saya monitor dari rekan yang berangkat ke sana, Bali itu dapat 3 award. Ya, penghargaan begitu ya, terkait dengan peran anak Bali di tingkat nasional, yaitu dari Forum Anaknya, kemudian juga dari Tunas Muda Pemimpin Indonesia, kemudian juga dari Ketua Forum Anak Nasional yang paling menginspirasi. Wow. Ya. Jadi sebelumnya sudah 2 periode, ya, juga Ketua Forum Anak Nasional itu dari Bali. Dari Bali ya. Kebetulan keduanya itu dari Karangasem, Dok. Jadi sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar Bali FM dimanapun berada, berjumpa kembali dalam tema anak. Jadi anak itu pertama tentu kita harus melihat bahwa yang dimaksud anak itu kita sepakati adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk janin dalam kandungan. Termasuk Dok. Jadi anak ini dia belum
belum bisa disebut dewasa, walaupun secara Fisik medis mungkin ya, secara fisik mungkin ya. medis ya, secara organ tubuhnya sama Iya, dengan orang atau dewasa. bentuknya ya, Iya, serupa dengan orang serupa dewasa, dengan tapi orang tidak bisa dewasa, disebut sebagai orang orang dewasa. dewasa. Dia bukan miniatur orang dewasa juga gitu, sehingga anak ini perlu mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan, ya, dan perlindungan terutama dari kekerasan. Nah, berbicara tadi beberapa yang disampaikan adalah kasus-kasus, jadi anak itu bukan saja korban sekarang, dia juga menjadi pelaku. Betul. Nah, ini menjadi salah satu bentuk perlindungan khusus yang kebetulan saya sekarang membidangi dia, membidangi di seksi perlindungan khusus anak gitu. Jadi pertama yang menjadi catatan di Bali itu adalah anak berhadapan dengan hukum. Tadi disebut itu anak berhadapan dengan hukum itu termasuk pelaku, saksi, ya gitu ya, yang berkaitan dengan geng motor. Ada juga kasus pencurian, bahkan kemarin apalagi itu ya pidana ya. Sehingga ada nanti undang-undang sistem peradilan pidana anak ya, yang mengatur bagaimana sebaiknya si anak itu diberlakukan secara hukum. Nah, itu barangkali gitu. Dan di sana juga terkait beberapa kasus yang kemudian ditangani oleh rekan-rekan di aparat penegak hukum itu. Jadi kita kan nggak sampai sana itu ya, kewenangan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, jadi sesuai gitu, bidang masing-masing gitu ya. Dan sebagian memang ada yang dimediasi, ada yang ditangani secara medis. Nah, barangkali di sana kita bisa lihat. Dan memang aspek pengasuhan menjadi salah satu yang sangat penting. Cara pencegahan yang paling pencegahan gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Betul. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada komersial yang kelewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bugis Mantre, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM, Inspirasi Keluarga Bali. Masih dengan tema kita sore hari ini adalah perlindungan anak dimulai dari keluarga, bersama Dr. Igusti Ngurah Made Bagindingrat. Kemudian ada Pak Anom juga dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali. Betul. Dan ada adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, ada Novi, Eri, Vidya, Irwan, dan Edi. Irwan. Oke. Dan kemudian juga ada Gung Andika dari Komisi Duta Anak ya, Duta Anak Denpasar. Ya, selamat sore Gung. Selamat sore. Dan saya Duta Anak kita hadir di pas Hari Anak nih. Bagus sekali ya. Dan ada kabar gembira tadi, nambah gembiranya sekarang. Kenapa gitu Pak Anak? Kenapa? Tadi di tingkat nasional sudah ada 3 award. Sekarang saya di sini didampingi oleh Duta Anak Denpasar. Dan Denpasar itu adalah salah satu kota yang dalam evaluasi penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak itu yang tertinggi di Indonesia. Wow. Ya. Berarti jadi duta anak di Kota Denpasar nih pasti sudah sangat luar biasa. Dan semoga di nasional Forum Anak Nasional kita paling menginspirasi nanti di Kota Denpasar, menginspirasi lebih lagi. Nah, sebelum kita lanjut dengan tema kita ini perlindungan anak ini, saya akan sedikit pertanyaan nih kepada Novi. Apa yang mau disampaikan Novi sebelum kita lanjut dengan tema kita perlindungan anak dimulai dari keluarga? Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa di tanggal 27 Juli sampai 30 Juli itu FKIK Warmadewa akan mengadakan rapat koordinasi wilayah. Jadi rapat koordinasi wilayah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia itu khusus di wilayah 4. Selain itu, di dalam acara Rakorwil ini nanti juga akan diselenggarakan yaitu Meet the Expert atau kita sebut dengan MTE. Jadi MTE kali ini akan membahas mengenai dokter umum, dokter DLP di era Sistem Jaminan Sosial Nasional atau kita sebut dengan SJSN menuju UHC 2019 atau Universal Health Coverage 2019. Karena ini sebentar lagi kan goals-nya di 2019, jadi adalah sesuatu yang urgent untuk kita bahas di acara MTE ini. Wajib BPJS gitu ya? Iya. Nah, 2019 wajib untuk BPJS. mencapai UHC. Ya. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Gung Andika nih sebelum kita ke Pak Anom nih.
kemarin kan Gung Andika sempat ke LP nih, Iya. LP khusus anak ya. Ah. Itu dari pengalaman Gung Andika, apa sih sebenarnya yang terjadi kepada anak-anak tersebut sehingga mereka melakukan tindak kekerasan, kemudian sampai narkoba mungkin ada juga ya di sana ya. Iya. Mungkin Gung Andika bisa bercerita. Kalau kebanyakan sih dari yang saya lihat ya, Ya. mereka tuh kayak nyari perhatian di mana dia tuh nggak bisa dapat perhatian di dalam lingkungan keluarga dia sendiri. Khususnya orang tuanya mungkin nggak memperhatikan dia, sehingga dia nyari kayak cari perhatian untuk anak-anak, kayak gimana ya, dia narik perhatian gitu. Iya. Dengan buat onar, dengan dia memukul seorang, dengan dia membuli orang. Itu dia merasa lebih hebat dari yang lainnya, sehingga dia mendapat pengakuan mungkin ya, ya. cari pengakuan tepatnya. Ya. Nah, Pak Anom, ini kita lihat seperti yang tadi sempat Pak Anom sampaikan bahwa adalah sistem asuh ya ini ya. Ini gimana Pak Anom? Tadi kan itu sangat menarik sekali, teman-teman. Apakah keluarganya yang memang tidak memberikan perhatian yang cukup, ataukah memang mereka ingin menunjukkan bahwa saya loh paling hebat itu loh istilahnya. Jagoan. Ini agak susah ya kalau kita tidak lihat langsung. Iya. Sebenarnya kalau ini Gung tadi saya ingin tanya dulu. Ya. Ya, yang di sana yang dilihat di LPKA Karangasem itu apa saja? Apakah anak-anak itu yang dari ABH ataukah ada apa? Kan itu menjadi menarik. Nah, dan mereka pasti cerita. Biasanya setelah di sana dia merasakan mendapatkan sesuatu yang hilang. Nah, kira-kira gimana Gung? Yang ketemunya di sana apakah anak yang pelaku ataukah pelakunya artinya apakah yang mencuri ataukah yang narkoba gitu sih. Iya, betul. Dari yang saya lihat kemarin tuh ya, rata-rata di sana melakukan pencurian ya. Pencurian. Terus beberapa ada juga yang narkoba. Yang pencurian tuh usianya berapa? Usianya kisaran 12 sampai 16 tahun ya. Oh, iya. Jadi memang dia masuk dalam lembaga LPKA. Ya. Kalau dalam ketentuan perundang-undangan memang bagi anak yang usia di bawah 12 tahun dan itu divonis kurang dari 7 tahun, dia dapatkan diversi pembinaan di. Jadi luar biasa nih, anak berkesempatan berinteraksi sejak awal. Ya. Selain juga tentu di rumah pasti orang tuanya Bang Andika juga sudah ini ya, dibekali oleh orang tua ya. Orang tuanya dokter katanya. Ya, luar biasa. Jadi begini, pertama dari beberapa yang ditangani di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang saat sekarang ini, salah satu yang menonjol itu adalah kasus geng motor. Dari saya lupa nama gengnya ya, dari 21 anggota 7 yang ditangani. Dari cerita itu memang pertama betul kurang merasa mendapat perhatian, kemudian tidak ada tempat untuk mengekspresikan aktivitas dirinya, tempat olahraga, tempat rekreasi, padahal mereka semua adalah terpelajar yang tingkat SLTP dan SLTA, dan ini juga sebagian betul dong. Artinya dia SLTP. Yang menyedihkan ya salah satunya adalah itu tapi boleh sebut ya, kerjaannya tidak sebut orangnya gitu. Itu adalah tukang suwun modelnya ya. Karena orang tuanya sibuk, orang tuanya berharap sangat bagus secara ekonomi gitu ya, secara memenuhi kesejahteraan, berupaya barangkali supaya anaknya tetap melanjutkan pendidikan lebih baik dari orang tua ya. Tapi karena sibuknya bekerja, jadi si anak ini di rumah dia jarang berinteraksi. Nah, itulah makanya oleh PBB ini sangat ditegaskan bahwa pengasuhan itu sangat kompleks, tetapi dia berintikan interaksi antara orang tua dan anak. Di sana dalam interaksi itu harus ada bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dan memperhatikan perkembangan anak. Perkembangan anak itu kan banyak. Dari waktu ke waktu. Iya. Kalau tingkat balita, kalau di pemerintahan ada bina keluarga balita. Di sana akan memperhatikan 7 aspek tumbuh kembang ya. Aspek asuh, asih, asah. Ya. Kemudian setelah meningkat di usia sekolah, dia sampai dengan remaja ada bina keluarga remaja. Betul, BKR. Ya, pada saat usia prasekolah sampai dengan sekolah dasar
yang perlu diperhatikan di sana adalah aspek-aspek misalnya gerakan halus, gerakan kasar, kemudian deteksi dini kira-kira anak ini, dan kemudian karakter anak. Dalam pengasuhan itu ada yang menyebutkan secara ilmiah ya, aspek ada anak yang pemalu, ada anak yang ceria. Nih, kalau pemalu tuh dia begitu ketemu dia akan memerlukan waktu penyesuaian dulu, nggak bisa dipaksa. Kadang orang tua nggak sabar, dibentak, ini kamu nih harus begini, semestinya begini dong, harus begini. Dia tidak akan mencoba melihat bagaimana anak itu mengikuti alur. Kalau yang ceria malah bermain sendiri, seling tertinggal. Iya, iya, karena dia ceria, asik bermain, dia welcome sangat cepat dia main. Dan ada satu lagi anak yang aktif sampai hiperaktif. Nah, ini 3 dasar yang sangat penting dan nanti akan memerlukan sejumlah pola pengasuhan. Dan dalam kebijakan internasional maupun nasional itu ada yang disebut salah satunya itu pemenuhan klaster 2, klaster pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, barangkali segitu dulu nih. Ya, biar berbagi. Mungkin ini ke Dokter Bayu, dokter, kalau kita lihat sekarang itu kan pengasuhan, kembali lagi ke pengasuhan itu ke keluarga ya di awal. Nah, dengan melihat perkembangan seperti yang disampaikan oleh Pak Anom itu bahwa orang tua itu sibuk sekali mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak kan. Ada kalau apalagi ini ini kedokteran nih, orang tuanya nih nggak tahu lah berapa biayanya untuk kalian sekolah kedokteran. Nah, bagaimana sih dok, kita sebagai orang tua minimal harus bisa memberikan perhatian kepada sang anak bahwa apa yang terjadi di lingkungan sang anak. Kemudian kalau kita lihat jadi kasus-kasus pedofilia itu kan sering sekali terjadi oleh orang terdekat ya. Dalam artian kita tidak sadar sebagai orang tua anak kok sifatnya berubah. Kepekaan kita sebagai orang tua kan memang harus sangat-sangat peka. Mungkin Dokter Bayu sedikit bisa. Betul. Apa yang diungkapkan Pak Dewo tadi ya, Gus juga menyampaikan demikian. Memang yang terpenting adalah interaksi sebenarnya antara orang tua dan anak. Seberapapun super sibuknya gitu ya, sampai tidak ada waktu pun sempat-sempatkan untuk bisa menemui anak. Contohnya saya tidak mencontohkan yang lain gitu ya, karena saya tidak punya pengalaman. Saya contohkan diri sendiri saja. Seberapa hebatnya saya harus mencari pendapatan finansial untuk keluarga gitu ya. Sebisanya saya tetap menemui anak-anak saya gitu. Ya, bayangkan saya pagi harus menemui adik-adik mahasiswa di kampus. Nah, kurang lebih jam 1, jam 2, jam 3 udah mulai itu saya terganggu jadwalnya. Kadang-kadang saya sempat-sempatnya minta izin sama adik-adik mahasiswa, mungkin saya minta tolong dulu digeser sedikit waktunya, saya mau jemput anak-anak saya. Nah, bukan berarti mengabaikan ini ada peran yang lebih penting yang harus saya kerjakan. Ya, mau tidak mau itu sebuah pilihan kan, kita memilih untuk berkeluarga ya memang harus siap untuk menghadapi risiko sulitnya itu. Nah, kemudian sore saya jam 4 sudah buka warung. Ya, bukan warung tenda ya. Bukan warung. Ya, jam 4 sudah buka. Nah, ini mulai jam 4 ini sudah berbeda tempat gitu saya. Nah, jam 4 itu sampai jam 5 di tempat A gitu kan. Kemudian jam 5 sampai jam 8 di tempat B. Kemudian jam 8 sampai selesai, sampai habis itu ya bisa kadang jam 10, kadang jam 12. Tergantung yang datang gitu kan. Nah, belum lagi tengah malam ketika digedor. Ini sudah mau lahir dokter, sudah lengkap bukaan jam 1, jam 2 bangun lagi. Kapan sempat ngobrol sama anak? Kalau saya ikutin irama saya sendiri ya saya stres nanti. Saya enjoy aja gitu ya. Jadi menikmati. Nah, ketika malam mereka bangun ya berupaya kita juga bangun gitu kan. Dini hari mereka bangun lebih dulu jam 4, jam 5 kadang-kadang anak-anak juga sudah bangun. Ya kita sapalah minimal gitu, gong gitu ya. D atau apalah guyonannya gitu ya. Ya, itu cara-cara yang menurut pandangan saya, walaupun saya tidak banyak punya pengalaman tentang keluarga, tapi minimal itu bisa menjadi alat interaksi kita gitu. Itu kalau saya luar biasa. Kalau dokter itu seolah-olah tiada waktu yang jeda. Ya. Luar biasa. Waktunya itu untuk mengabdi terus dong. Luar biasa ya. Jam 12 baru mau tidur tuh ada gedor. Betul sekali apa yang Gus sampaikan, karena cara saya, mindset saya rubah seperti yang gue sampaikan. Gimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain gitu, bukan bermanfaat bagi saya sendiri gitu, enggak. Nah, itu yang saya tekankan pada diri saya, mindset saya, sehingga itulah yang terjadi seperti saat ini gitu.
Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ya. Iya. Sesuai dengan radio kita ini menginspirasi Bali. Luar biasa. Boleh saya tambahkan? Boleh, ya? silakan. Jadi begini, memang itulah. Jadi selain memang interaksi, komunikasi antara orang tua dengan anak, juga itu di dalamnya ada tanggung jawab. Paling tidak, kenapa dokter itu kerjanya kayak gitu? Anak-anak harus makan. Iya, betul. Anak-anak harus berinteraksi sosial. Betul sekali. Ya, kemudian psikologis spiritualnya juga terpenuhi. Kalau dia dilepas ya, dia juga akan mencari seperti tadi perhatian sendiri. Iya. Nah, Benar, ya gimana nih Gong Iya. Dika, betul nggak? Nah, barangkali di sana akhirnya ada sesuatu yang hilang, yang kosong, sehingga masuklah hal-hal Informasi-informasi yang lain ini. dan Jalan jangan lupa sesat. pengasuhan itu adalah bagian dari wujud kontrol, supaya si anak itu, kalau di Bali disebutkan supaya anak itu menjadi anak yang baik, Suputra, sopan. ya? Kalau Suputro pada akhirnya ya, Suputro. Itu jauh sekali. Kalau Bali saya jadi ingat ceritanya Idurmo Itam-tam ya, Iya. Icupak Gerantah, Icupak luar biasa itu. Wah, itu bagaimana si Cupak mempermainkan adiknya gitu ya. Akhirnya mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan yang kemudian dari sana adalah bahwa setiap anak dia itu akan menemukan inspirasinya sendiri. Betul. Iya. Apabila kita terus berinteraksi, Iya. dia akan sayang, akan meluk. Gitu. Betul. Nah, saya tidak tahu. Sebenarnya pingin ngetes nih, Dokter Bayu. Pernah nggak ninggalin HP yang banyak foto ketika anak dan si anak buka, nangis apa tidak? Iya. Nah, Betul. ya, saya kebetulan barusan nih, Iya. ya, dan anak saya ikut sekarang sini di luar. Heeh. Saya ingin meninggalkan Android. Ternyata di sana foto-foto dia sejak kecil itu masih. Nah, jadi saya pakai HP jadul, rupanya dibuka kemarin nangis dia, dikembalikan lagi. Gitu. Jadi anak itu memang sebenarnya dalam dirinya sudah Sudah ada terbentuk iya, ini ya. demikianlah kira-kira. Nah, ya. Baiklah para Iya. pendengar Siabol FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang kelewat. Jadi jangan kemana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Kawasan Jalan Prof. Ide Bugis Mantre nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Balai FM. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita perlindungan anak, dimulai dari keluarga, bersama Dr. Ibu Siti Nur Rahmadi Baginingrat. Kemudian ada Dr. Bapak Idewa Putu Gandita Rai Anom dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali. Kemudian ada Gung D. Andika dari Perlindungan Anak Denpasar, Duta Anak Denpasar, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa ada Novi, Eri, Vidya, dan Irwan. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ini dari Novi atau teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa ada yang mau disampaikan dulu? Ya, jadi mau menyampaikan sekali lagi bahwa di tanggal 27 hingga tanggal 30 kami dari FK IKA Unwar akan mengadakan acara Rakorwil dan juga Meet the Expert. Jadi Meet the Expert kita mengangkat tema tentang dokter umum dan dokter DLP di era SJSN menuju Universal Health Coverage 2019. Iya. Nah, ini kembali lagi ke tema kita perlindungan anak ini. Mungkin pola asuh yang baik itu seperti apa sih Pak Anom? Kita kan nggak tahu bahwa di umur sekarang itu anak kecil tuh sudah minta gadget, kita kasih aja. Kemudian kalau minta sepeda motor, kasih aja yang terbagus. Anaknya minta motor merah ini, sisinya harus yang begini, knalpotnya harus begini gitu kan, biar tetangga tahu gitu. Mampu beliin anaknya gitu kan, gengsinya. Nah itu sebenarnya seberapa benar dan seberapa salah? Dari hasil survei dan hasil penelitian memang tidak ada satu format yang pas ya untuk pengasuhan. Namun pola pengasuhan anak kemudian disepakati oleh PBB, yaitu dalam deklarasi konvensi hak anak. Itu masuk di klaster, kalau kita lihat dalam hal pemenuhannya ada 8 klaster sebenarnya, tapi 5 yang berkaitan dengan pemenuhan hak, yaitu klaster 2. Orang tua di sana bertanggung jawab. Jadi PBB pun meletakkan bahwa orang tualah yang utama, yang paling mendasar dalam hal pengasuhan ini. Kalau kita di Bali kan disebut dengan guru rupake. Orang tua itu. Kita mengenal 4 guru kalau di Bali. Guru rupake itu
nyambung rupanya dengan semangat yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak PBB, yaitu bahwa keluarga adalah rupa eka. Keluargalah yang merupakan tempat ngerupa eka, membentuk pertama anak. Oh gitu. Jadi tempat belajar pertama anak itu adalah di keluarga. Keluarga itu sebaiknya, makanya di dalam berbagai ini kan disarankan supaya catur paramita, ya baik-baiklah gitu kan, supaya santun, jadi dia menjadi mental model, dan itu berkembang kemudian di Indonesia menjadi Bina Keluarga Balita sejak tahun 2000-an ya, 2008 kalau nggak salah. Itu kemudian diberikan bekal kepada orang tua, ada beberapa pola ya, ada pola asuh anak itu yang support ya. Apa yang dimiliki oleh anak dengan berpijak pada 3 karakter dasar anak tadi itu disupport dulu. Kalau dia anak pemalu jangan dipaksa, karena dia memerlukan waktu untuk menyesuaikan. Ya, dia tidak langsung di sekitar saya nih begini, langsung dia bisa menempatkan psikologis dirinya. Kita harus beri waktu dia. Kalau dipaksakan malah dia menjadi rendah diri ya, tidak percaya diri. Kemudian bagi anak yang ceria, karakter ceria, langsung ceria gitu, kita asik main gadget. Orang tua asik main gadget, tahu anaknya nggak ketemu di mana. Ya, yang sering diberitakan di rekan-rekan media, hilang gitu ya, hilang anaknya, hilang di mall itu. Ya, itu kadang saya lihat kasus di mana ada, mohon maaf ini ya, kaki kejepit di mall, anak lompat di mall, karena orang tua asik lihat baju anak tidak dihiraukan. Jadi untuk anak ceria dia. Ya, kemudian yang berikutnya, untuk anak ceria ini ada beberapa ya. Memang dia ceria karena bawaannya, ceria karena diberikan mainan. Ya, ini hati-hati bagi orang tua, sebab bagaimanapun ada paling tidak 4 tanggung jawab orang tua. 1, memberi identitas. Sebenarnya lebih dari itulah mengandung dan melahirkan. Ini menurut di mana Dharma Sastra, termasuk di nasional juga ya, di dalam medis. Kemudian memberi makan, pendidikan, menjaga dia dari mara bahaya. Untuk menjaga dia dari mara bahaya selama masa anak ini adalah kewajiban, bukan hak orang tua. Inilah yang disebut pengasuhan. Dan pengasuhan ini adalah hak istimewa dari anak. Ya, kan nggak pernah ada orang tua yang diasuh kan? Ya. Nah, jadi orang tua nggak punya hak asuh dia, justru mengasuh. Mengasuh. Ya, dalam proses pengasuhan itu kalau tadi support, kemudian ada yang keras, ya, yang keras ini yang barangkali disebut sebagai yang otoriter. Ya, itu biasanya kalau anak seperti itu dia kurang berkembang. Ada juga yang pola asuh yang demokratis, jadi seimbang. Nah, dan ada juga yang pola asuh yang terlalu permisif. Nah ini dah yang permisif ini yang perlu biasanya menjadi perhatian, karena terlalu membiarkan anak, apalagi tipe anak yang ceria tadi, ceria dan yang aktif. Bagi anak yang aktif atau hiperaktif itu orang tuanya terlalu permisif, maka kacau lah sudah. Ya, jadi tapi kebablasan. Kebablasan. Sehingga apa yang maksudnya dalam pengasuhan itu tidak ada kontrol akhirnya. Nanti setelah besar si anak tidak tahu yang mana sopan, yang mana santun, yang mana etika, nggak ngerti dia. Sehingga saya punya orang tua nggak pernah kok dikasih tahu ini. Ya, dia mau main gini dibebasin, nanti keterampilan ini dah orang tua saya dulu. Mungkin di waktu dulu aku enak ya, kaya, mungkin orang tua semua beli, tidak pernah dilatih untuk memasak. Nanti akan nyesel. Jadi tetap orang tua itu seperti yang diajarkan oleh Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara, itu adalah gantungkanlah cita-citamu. Jadi cita-cita itu menjadi sangat penting dalam kontrol untuk membangkitkan support pada anak-anak. Kira-kira gitu. Iya. Betul. Nah, mungkin dari adik-adik mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana sih perlindungan anak yang baik, kemudian masalah-masalah dari diri kalian mungkin waktu kecil mungkin ada sempat dengan orang tua yang sangat keras, otodidak mungkin. Dari pengalaman adik Agungnya kan, dari pengalaman adik Agungnya kan, untuk masalah-masalah di LP tersebut kan menyebutkan bahwa sebenarnya
mereka yang memiliki masalah kriminal tersebut jauh dari orang tua nih ke. Jadi sebaiknya bagaimana saran untuk diberikan kepada mereka yang dari awal memang jauh dari orang tua. Betul. Saya langsung Ya, yang bisa. gimana Dok, kita berbagi Dok ya. Iya. Pertama, seperti disampaikan bahwa sebaiknya anak itu ada yang pertama adalah di orang tua. Sebuah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, itu keluarga lengkap dan anak, atau anak, ayah saja. Ayah tidak ada, ibu juga. Ya, jadi salah satu orang tua. Itu juga termasuk kakek itu masih satu keluarga. Jadi 2 tingkat itu adalah satu keluarga. Dan kemudian inilah yang memiliki kewajiban kemudian untuk memberi dan tanggung jawab untuk memperhatikan anaknya ini. Nah, di sana diperlukan pemahaman terhadap aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak kemudian didefinisikan sebagai 5 klaster pemenuhan hak anak. Beri dia identitas. Identitas ini penting karena identitas ini banyak sekali menyangkut kewarganegaraan, identitas bahwa dia anaknya dari keluarga itu yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan. Karena anak secara individu ya memang anak, secara sosial dia bergaul dengan, dan kemudian secara politis adalah generasi penerus bangsa. Ya, kita khawatir sekali kalau anak-anak ini tidak memiliki sebuah integritas, kekuatan, daya unggul untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kita akan ketinggalan. Ya, adik-adik mahasiswa ini harus hebat, percaya diri lah, ya. Apalagi di kedokteran ya. Ya, itu banyak sekali yang bisa diperankan di sana. Bengkelnya manusia gitu lah. Ya. Nah, kemudian dari sana kemudian adalah pengasuhan. Usahakan dalam pengasuhan itu dibimbing dia, dilatih untuk berbagai keterampilan dengan cara komunikasi dan interaksi. Kasih sayang tetap diperlukan, namun kita juga tidak terlalu menutup anak dari perkembangan di luar. Nah, dalam hal itulah diperlukan satu pengasuhan masyarakat. Nah, Pengasuhan masyarakat itu dilakukan baik di sekolah, ya, yang terdekat di sekolah, kemudian di tingkat desa. Kita di Bali sangat bersyukur, Banjar, ya, karena sudah ada sistem yang bagus sekali ya, di Bali dan di Sumatera Barat ya, yang itu bagus sekali. Kemudian beberapa daerah lain juga. Kemudian pengasuhan kewajiban negara. Di sana negara juga bisa. Kalau memang orang tua ini barulah negara, tapi tetap kunci pengasuhan, tanggung jawab pengasuhan pertama dan utama itu ada di keluarga. Iya. Mungkin Dokter Bayu bisa menambahkan sedikit. Ya, betul apa yang disampaikan Pak Dewang ya. Berarti yang hanya ingin menambahkan bahwa memang unit yang terkecil dari sebuah organisasi kan, ini bukan berada di luar dari rumah sebenarnya. Ya, keluarga lah unit terkecil dari sebuah organisasi. Nah, jadi untuk memulai sesuatu apapun, ya dari keluarganya dulu harus baik dulu, baru bisa mengeksekusi hal yang berada di luar keluarga itu. Jadi jangan pernah berharap akan sukses atau berhasil ketika di keluarga juga hancur, nggak bisa. Ada sebaliknya yang kita lihat dan kita tonton begitu ya, banyak keluarga di luar itu sukses ya, tapi dengan sendirinya saja yang sukses. Ketika kita melihat flashback ke belakang, keluarganya tidak ada satupun yang sukses. Betul. Sukses kan tidak hanya dari sisi finansial ya, tapi sukses dalam mungkin pendidikan, jenjang karir gitu ya, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus renungi bersama gitu ya. Ini sebuah pembelajaran buat kita semua. Bagaimana menjadikan keluarga inilah cikal bakalnya segala sesuatu keberhasilan kita. Jangan dibalik gitu ya. Memang semboyan rumput tetangga itu belum dihapus gitu ya, lebih hijau daripada ya. Tapi hendaknya jangan melupakan ini, bukan gitu Pak Dewa ya? Iya, betul sekali. Nah, itu salah satu anekdot yang sudah berkembang di masyarakat kita. Melihat gunung jauhin gitu ya, dari jauh gitu kita melihat gunung pasti indah semua gitu ya. Betul. Ketika kita dekati lubang-lubang juga lebih parah dari apa yang ada di kita gitu ya. Jadi kembalilah hendaknya ke keluarga dulu, bersihkan di situ, baikkan di sana. Setelah itu baru melakukan sesuatu. Lebih bagus tidak melakukan sesuatu di luar dari keluarga itu jika di dalam belum baik.
ngoyong kan boy gitu ya, orang-orang Bali bilang ya, Betul. diam aja lebih baik gitu ya, Sabar daripada ya. Berarti betul. Ini saya jadi ingat salah satu pola pengasuhan itu kadang-kadang orang tua nggak sabar. Betul. Ya, orang Iya. tua nggak sabar sehingga anak itu bukan dituntun, Tapi dimarahi. tetapi dituntut. Dituntut, betul. Iya. Anak dituntut, kemudian kamu harus begini, sudah segede ini nggak bisa gini, tetapi tidak sabar dalam memberikan tuntunan, bimbingan. Yang cenderung dilakukan adalah nasihat saja. Jadi beda antara yang memberi nasihat Iya. dengan yang membimbing itu sangat beda sekali dalam praktek. Yang nasihat dia hanya ngomong, yang membimbing motong cabai begini loh, motong bawang merah begini loh, caranya goreng gini. Nah, dia bisa berkali-kali sampai bisa. Itu yang membimbing. Makanya dosen pembimbing pun kan gitu udah ya, kalau di iya, kampus. betul. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar tapi Lebih membuat ke arah iya, mencontohkan mungkin ya beligumnya. iya, jadi ini ke Ya, lebih ke arah bagaimana kita mencontohkan segala sesuatu kepada si anak gitu. Kalau kita mencontohkannya misalnya merokok, mohon maaf ya, merokok gitu ya, kebut-kebutan di jalan ya anak pasti ikut. Ikut ya. Kamu jangan merokok, Bapak. sendiri. Bapak yang merokok. Gimana caranya Iya. ya? Itu susah. Jadi kalau ingin berperilaku baik, contohkan perilaku baik gitu. Betul. Karena kan terlihat. Nah, satu contoh ya, ini kebetulan saja saya punya anak kecil juga ya, 4 tahun umurnya. Kemarin dia disuruh menggambar dan memilih 3 gambar. Nah, saya lihat contohnya kan, saya jemput itu dari sekolahnya, TK nih, masih TK. Ketika saya dikasih tunjuk gambar, saya ketawa sendiri. Satu ada gambar orang yang berteriak-teriak. Satu sebelahnya itu ada gambar yang orang manut dengan ibu guru, bapak gurunya. Terus yang satu dia tekun memasang puzzle. Iya. Jadi ada 3 gambar dalam satu halaman gambar itu. Kemudian anak NTK kan belum bisa baca dan Iya. belum boleh membaca gitu ya. Saya baca kalimat pertanyaannya di situ. Ternyata manakah yang menurut adik ini gambar yang baik gitu. Dia bisa. Jadi dipilihlah 2 gambar yang satu hormat dan santun sama bu guru, pak guru ya. Yang satunya dia gambar puzzle. Yang anak-anak yang memasang puzzle itu. Dan anak yang berteriak ini dianggap tidak baik. Itu salah satu yang saya lihat. Jadi pembelajaran itu mungkin tidak kita perlu terlalu banyak diomongin, tapi dicontohkan mungkin lebih banyak. betul. Nah itu seperti yang diajarkan di TK nih, Iya. pelajaran TK ya. Berarti sudah Bayangkan dari itu. pendidikan dasarnya sudah ditanamkan berarti, Sudah dokter. ada yang begitu. Nah ini kan salah satu contoh. Nah seumpama terjadi kebalikannya, tidak begitu kan, tentu gambaran yang kita lihat mungkin teriak-teriak dia nggak baik gitu kan. Dilingkarilah yang begitu kan. Nah itu, ini satu contoh saja, satu contoh kecil, dan kita orang tua juga belajar. Oh ternyata selama ini kita melakukan ya dari contoh satu gambar itu, oh berarti betul-betul. Nah, itu. Nah mudah-mudahan lah ke depan akan lebih baik. Nah kita juga berproses ya kan. Jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Iya. Kalau saja ada sekolahnya, saya nomor 1 mendaftar gitu ya. Nggak ada soalnya sekolah orang Buku tua. panduannya ada. Kamu Modulnya seorang ada anak gitu ya. kan. Seperti anak kedokteran kan ada modulnya, jadi enak belajarnya. Iya. Saya nggak punya modul masalahnya. Jadi orang tua kan harus belajar otodidak. Jadi mengenali apa lingkungannya, apa diri kita dan sebagainya. Dan terkadang Ya, orang tua benar juga menutup diri, Dok. Dalam artian Tidak tentang mau belajar, perkembangan, tidak mau belajar dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Gadget, untuk apa beli gadget? Untuk apa beli laptop? Kan segitu juga. Di sana mereka akan tidak sadar bahwa mereka sudah keluar dari pengawasan. Mereka tidak bisa mengawasi anaknya kan. Kebanyakan gitu. Iya. Iya. Iya, jadi gini, seperti sering dibahas di sini juga ya, di BBM ya, saya monitor di radio juga. Itu ternyata dampak gadget itu luar biasa. Ya, memang di satu sisi mengasihkan. Nanging yang tadi campur bahasa Bali, Iya, boleh, ya, Dok. boleh jeg kamane jeg luar biasa nih kok. Iya. Jadi aspek pesan memanjakan di usia 0 sampai 5 tahun itu bukan dalam arti memanjakan bahwa memanjakan kita sebagai manusia loh, ya. Di dalam Weda disebutkan bahwa hidup sebagai manusia kan sangat mulia. Tapi di sana memanjakan kamanya. Iya. Hawa nafsunya Iya, gitu hawa ya. nafsunya. Mesen makanan enak tinggal gadget, Iya. ya, tinggal ini. Gitu. Bukan salah Iya. gitu ya. Kurang Bagaimana tepat. menghargai bahwa manusia ini hebat, memiliki panca indera mata ya, dan Iya. kemudian bagaimana di sana dan akhirnya orang tua menjadi tidak sabar, ya. Kemudian dia selalu, loh kok jadi gini ya, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, interaksinya menurun, kecerdasan respon ini time-nya sangat Amat. Iya. Iya. itu baru disadari setelah sekian puluh tahun. Iya.
Niko jadinya jadi ini ya. Jadi untuk soal pengasuhan itu sebenarnya memang kita harus sadar ya, pertama orang tua dulu sadar bahwa itu ada masalah. Pertama harus mengakui kita ada masalah, bahwa kita kok masih suka dengan gadget gitu. Kemudian mengakui itu, karena dari mengakui itu kan akhirnya ada kesadaran, ada pencerahan, kemudian kita mau melakukan suatu perubahan metode. Dan kemudian di sana ada si anak, setiap anak itu sudah bisa melihat kayak tadi Dokter Bayu contohkan. Dengan melihat begitu ternyata anak itu bukan hanya melihat saja 3 gambar, juga dia menganalisa. Padahal belum bisa baca itu. Iya. Itu menganalisa. Iya, dia. menganalisa dia. Kemudian setelah menganalisa dia juga mendengar Iya. yang ketika diajak komunikasi. Nah, itulah yang saya adalah agama, Iya. pratyaksa dan anumana. Anumana. Jadi 3 cara berpikir ini yang luar biasa di Bali ini sudah ada. Dasar-dasar Itu dan spiritualnya. pengasuhan masyarakat di Bali sebenarnya sudah ada ya, dengan masyarakat, dengan tetangga. Ini anak si A karena ada identitas. Itu penting sekali, anak si A kemarin kok mainnya ke sana, ditegur. Nah, mudah-mudahan sekarang, kemarin saya dapat laporan dari salah satu sekolah, gara-gara anaknya ditegur, guru dibawakan sabit, Iya. dibawain sabit gitu. Ini kan Marah. mencontohkan Nah, ini ada apa nih? Ini perlu jadi contoh-contoh pengasuhan masyarakat seperti ini. Baiklah para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Jalan Prof. Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3 Gedung Kompas, Radio Bali FM. Inspirasi keluarga Bali dengan tema kita hari ini adalah perlindungan anak dimulai dari keluarga bersama Dr. Igustinur Rahmadewa Yuningrat. Kemudian ada Pak Agung dari Pak Dewa. Pak Dewa Putu Gandita dan Rai Anom dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali. Kemudian ada Duta Anak Denpasar, Agung Andika, dan adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, ada Novi, Eri, Vidya, dan Irwan. Nah, sebelum lanjut mungkin Gung De ingin ada yang disampaikan. Ini kan hari ini hari anak nasional tepatnya. Untuk itu kami dari Forum Anak Denpasar mengadakan perayaan untuk Hari Anak Nasional yang diadakan pada tanggal 28 Juli 2017. Ini lombanya untuk TK, SD, dan SMP. Ada lomba mewarnai tingkat TK sekota Denpasar, lomba melukis tingkat SD kelas 3 sampai 6. Terus ada lomba permainan tradisional tingkat SD 3 sampai 6 SD. Terus ada lomba pop solo Bali tingkat SMP sekota Denpasar. Ada juga lomba yang berhubungan dengan budaya Bali, lomba Mesatwa Banyol tingkat SMP sekota Denpasar, lomba berani bicara tingkat SMP sekota Denpasar. Ini tidak dipungut biaya, alias gratis ya lombanya. Terus untuk technical meetingnya tanggal 25 Juli 2017 di SMP 10 Denpasar jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk info lebih lanjut bisa buka Instagram Forum Anak Denpasarnya di FAT Denpasar. Terus untuk kontak person bisa hubungi Arya di 081 934 320 950. Sekali lagi mungkin dibaca Gung. Kontak personnya atas nama Arya 081 934 320 950. Buat para pendengar setia Bali FM yang mungkin punya anak SD, SMP, TK juga tadi Gung Ya, ya, TK. yang mau ikut mengisi kegiatan Duta Anak Denpasar, bisa nanti dikontak langsung kepada Arya ya. Jadi mudah-mudahan minat dan bakat anak-anak Anda itu tersalurkan. Jadi biar nggak teriak-teriakan di pinggir jalan. Biar ada kegiatan. Ya. Mungkin dari adik-adik kita Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, mengingatkan kembali lagi bahwa tanggal 27 hingga tanggal 30 Juli itu akan diadakan rapat koordinasi wilayah 4 ISMKI wilayah 4, dan di sini akan didatangi oleh 23 institusi yang ada di wilayah 4. Serta di tanggal 29 kita juga akan mengadakan Meet the Experts. Jadi nanti yang akan hadir ada dari Kemenristek Dikti, ada dari ID, ada dari Dinkes, dan juga BPJS. Nanti kita akan membahas mengenai
dokter umum dan dokter DLP di era SJSN menuju Universal Health Coverage 2019. Iya, luar biasa sekali adik-adik kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa ya. Kegiatannya ini hampir setiap bulan ada aja kegiatan. Setiap minggu baksos itu ya. Nah, Dokter Bayu, kita kembali ke tema kita, dokter. Iya. Nah, tadi kan sempat kita bahas adalah permasalahan yang terjadi ya. Nah, sekarang penanggulangan yang paling minimal dari orang tua lah yang bisa kita lakukan sejak dini. Mungkin dari umur berapa kita bisa memberikan informasi kepada anak, dari umur berapa mungkin dia sudah mulai tidak bisa dinasihati lagi, kan ada umur pemberontakannya biasanya gitu. Iya, sebetulnya yang lebih paham itu dokter anak dengan psikolog lebih banyak sebenarnya ya tentang umur berapa tepatnya memberikan edukasi kepada anak-anak. Tapi secara umum, secara gamblang, memang pemberian pengetahuan itu memang baiknya mengikuti siklus hidup. Ada namanya continuum of care. Jadi tata laksana apapun, termasuk tata laksana kesehatan pun sekarang menganut paham continuum of care. Jadi istilahnya berdasarkan pada umur atau level tingkat mana siklus hidupnya. Misalnya level tadi dikatakan balita gitu ya. Ya kita harus memberikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan misalnya dengan imunisasi, vaksinasi kayak gitu ya untuk kesehatan ya. Kemudian kalau level lansia tidak lagi diberikan imunisasi gitu ya. Jadi tentu ada mekanisme yang lain. Jadi misalnya pemberian bagaimana biar menjaga tubuh tetap fit pada lansia misalnya begitu. Jadi memang harapannya cara pandang kita adalah lebih memanusiakan manusia istilahnya Pak Dewang ya. Lebih memanusiakan manusia. Jadi konsepnya adalah continuum of care. Jadi continuum of care, cara pandang sehat berdasarkan siklus hidup. Iya, Jadi saat di mana nih posisinya dia? Benar sekali Iya. Dok, ini secara umum digambarkan oleh Dokter Bayu. Kalau di kami itu ada 7 aspek tumbuh kembang. Jadi sejak kapan anak itu mulai diperkenalkan? Anak itu, jadi orang tua itu memiliki kewajiban kan merawat, menjaga dia dari mara bahaya, mendidik, memberi makan, dan memberi identitas, melahirkan juga. Dan satu lagi oleh Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak itu juga menanamkan budi pekerti luhur. Jadi itu adalah kewajiban orang tua. Sedangkan anak punya juga kewajiban menghormati orang tua, menjalankan agama, menyayangi teman. Jadi orang tua, guru dan negara bangsa itu juga. Kemudian dalam 7 aspek tumbuh kembang itu, anak itu biasanya dia sejak kecil mulai usia infan itu ya, bayi 0 sampai 1 tahun dia memiliki perkembangan tersendiri. Perkembangan motorik itu gerakan halus, gerakan kasar. Di sana dia mulai diperkenalkan tindaan, tayungan, tayungan kan gitu lagunya kalau di Bali ya. Di sana juga mulai ada intervensi deteksi dini untuk proses pendengaran. Jadi pendengarannya itu dia bagus atau bagaimana? Jadi di sana. Jadi mulai diperdengarkan yang baik-baik. Mulai diperdengarkan yang ada di lingkungannya. Ya. Walaupun dia tertarik ya, karena di luar itu mungkin sekarang hanya masuk intervensi dengan berbagai kemajuan IT, ya tetap dia jadi, sehingga dia memiliki komparasi nanti untuk berpikir. Kemudian setelah itu dia mulai gerakan halus bahasa, kemudian aktif pasif. Aktif misalnya dia mulai ngomongnya, jadi di sana dia mulai diperkenalkan ini Jadi proses begitu proses penglihatannya, jadi itu merespon bahwa seperti gambar itu. Ini gambar anak berteriak, kayaknya kok di sana berteriak, barangkali dia sudah punya analisa gitu ya. Analisa. Jadi panca inderanya itu luar biasa konsepnya. Antah karananya itu sudah beranalisa. Kemudian juga aspek kemandirian. Kapan dia proses mandiri? Pada saat mandiri dia harus dijaga dari benda-benda berbahaya, sehingga ini bagus nih. Meja ini tidak tajam. Sudutnya ya. Jadi itu alat permainan edukatif namanya. Alat-alat permainan anak pun harus diperhatikan.
jangan dia diberikan yang berbahaya, beracun, sehingga dalam setiap jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya, Kan, betul. Iya. Betul, Nah, betul. kemudian juga aspek sosialnya, ketika ketemu orang, ketika gini, itu anak diawasi. Kalau anak-anak kadang-kadang kan ini punya aku, Iya. punya Rebutan. orang direbut itu. Iya, Nah, di iya, sana betul. kita bisa di sanalah kita melakukan SDI Intervensi. DTK, Iya. deteksi dini bahwa anak saya tergolong aktif, anak saya tergolong, sehingga nanti anak saya gampang dibully nanti, Iya. atau justru dia pembuli. Nah, Nah, itu kasus pembuli yang sempat terlihat terjadi ya. kemarin kan Iya. lumayan panjang juga Iya. akhirnya. Ternyata dari semester 1 dia dibully sampai semester 3 ya kalau tidak salah. Iya, itu saya tidak mengikuti secara penuh ya. Iya. Tapi paling tidak dari sana kita melihat, anak saya akan begini. Nah, di sana sebaiknya sebagai orang tua itu memberikan tuntunan. Nah, ketika dia sudah mulai proses itu, tumbuh kembangnya setelah bagus, itu biasanya terjadi infan 0 sampai 1 tahun, kemudian 3 sampai 5 tahun dia dilatih semua itu tanpa melalui yang harus nulis dan Iya. berhitung, melatih gerakan melemaskan gerak tangan saja supaya dia siap masuk ke jenjang sekolah. Itulah yang dimaksudkan bina keluarga balita. Jadi di sana bina keluarga balita yang harus memiliki pengetahuan bagus ditambah dengan pengetahuan makanan, minuman, pakaian, lingkungan dan sebagainya, itu orang tua, ayah, ibu ditambah anggota keluarga lainnya. Nah, itu sekali lagi bahwa tetap keluarga nomor 1 pengasuhan itu, setelah itu adalah anggota keluarga lain. Jadi keluarga itu tidak sendirinya. Kemudian setelah ini baru masuk ke pengasuhan masyarakat dan negara. Namun jangan baru begitu negara lepas, enggak juga, karena negara seperti sekarang banyak keluhan juga, orang tempat olahraga aja susah. Iya. Dulu mungkin main layangan gampang ya. Fasilitas Sekarang umum. main layangan harus ke Pantai Sanur buat layangan. Di sana pun akhirnya sudah sempit. Iya. Tapi di perjalanan Iya. sudah gereng-gereng gitu ya. Iya, di perjalanan sudah gereng-gereng gitu. Itu yang jadi masalah juga Nah, sebenarnya ya. Jadi di sanalah pada saat-saat itulah proses pengasuhan itu dimulai, ya, kalau bisa dikombinasikan antara pengetahuan agama, pengetahuan ilmiah, akademik, kemudian empiriknya. Dari tadi ada cerita tadi soal pengalaman dari sana. Karena saking kurangnya interaksi, saya menangkap ada gejala kurang interaksi yang bagus antara orang tua dengan anak ya. Antara mertua dengan menantu juga masalah. Iya. Betul. Ada makanan tertentu yang semestinya tidak diberikan, akhirnya anak ada sakit. Nah, jadi sana juga perlu. Jadi orang tua ini memegang peranan sangat penting dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, ceria, dan berkarakter. Berkarakter. Nah, Nah, itu itu yang penting jujur. Menuju gitu ya. Indonesia layak anak. Nah, Ya, betul, lengkap. ya. Jadi jangan semata-mata menyalahkan sang anak ya, Iya. bahwa anak itu Iya. bodoh, anak itu nakal. Aduh, janganlah. Iya. Jadi kalau bisa untuk itu, jadi kekerasan itu adalah kekerasan verbal, Iya. kekerasan visual juga, ya, media sosial. Yang terjadi yang di Jakarta itu kan karena lewat medsos. Iya. Ya, ini Dan untung itu bisa terungkap ya, Pak Agung ya. Iya. Dalam artian kita nggak akan tahu kalau hal itu sudah terjadi berlarut-larut dan terus-menerus kan. Kalau kita bicara masalah bullying mungkin sedikit kita singgung, itu mungkin tidak bisa kita tanyakan langsung. Kita harus selidiki secara perlahan-lahan, karena kan dia ke sistem bawah otak anaknya itu lagi kan. Iya, iya. Dan anak-anak yang biasanya menjadi objek bully adalah anak yang bodinya paling kecil, bodinya paling gendut atau paling besar, anak yang paling kaya di kelas, atau paling miskin, atau yang paling serba bodoh. paling gitu ya. Ya serba Paling. Paling. Iya, itu dari beberapa hasil survei Survei, ya. oleh KPAI nasional, itu KPAI dulu Komnas Anak juga mendapatkan seperti itu. Dan kasus bully ini ribuan jumlahnya. Iya. Itu memang susah sekali memang untuk diungkap, karena kan itu antara teman dan teman ya. Iya. Itu susah sekali. Nah, mungkin Dokter Bayu sebelum kita akhiri ada sedikit tambahan. Ya. Kembali pada apa yang kita bicarakan hari ini, sangat bagus sekali informasi yang sudah disampaikan narasumber. Kita kembali kepada kita sebagai orang tua masing-masing gitu ya. Mari kita belajar bersama, kita isi kehidupan ini menjadi lebih baik, sehingga anak-anak kita yang ke depan ini
akan menjadi orang tua juga, tentu akan bisa mengaplikasikan jauh lebih baik lagi daripada apa yang kita sudah kerjakan hari ini. Dan tidak serta-merta pembelajaran itu hanya didapatkan dari sekolah saja. Pelajaran informal juga dari pengalaman di lapangan, kemudian pengalaman di keluarga, itu menjadi tuntunan. Nah, ini kita kembali ke jati diri masing-masing. Kita sebagai orang tua, mari sama-sama belajar ya. Bila yang sudah berhasil mendidik sukses anaknya ya, kemudian menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, nah mari tularkan. Mudah-mudahan ini ke depan bangsa kita jauh lebih baik. Tidak ada lagi kekerasan pada anak, tidak ada lagi persoalan bullying ya yang sangat menyita waktu kita semua. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik ya. Dari hendaknya generasi yang sekarang menetapkan dasar-dasar yang baik, kemudian generasi berikutnya akan jauh lebih baik. Betul. Yang kira demikian. Baiklah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita harus akhiri sampai di sini karena keterbatasan waktu. Saya beserta seluruh kru kerabat kerja Bincang-Bincang Medis dan para bintang tamu mohon pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye bye.